Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalan diri. Nama saya Aditya Pramudika Yuda. Saya salah satu pengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Magelang. Saya adalah mahasiswa yang tercatat di LPTK UIN Salatiga PPG Daljab Batch 2 tahun 2024. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran pada PPL 1 siklus 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayat binana ro'u doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, salah satu mimpin Asmaul Husna, Mas Noval dan Mas Rizky. Ya. Wahidun isnaini salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Kashiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Halim ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Aku ya
Ya, untuk menyegarkan kalian dalam belajar, silakan berdiri dulu sebentar. Kalau Pak Adit nanti tepuk, ya tepuk 1, tepuk 2. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, setelah berdoa, silakan tolong bangku di depanmu atau di mejamu yang ada kotoran agar terasa nyaman. Silakan dibersihkan dulu ya. Ya, tolong dicek. Pastikan semuanya bersih, aman sehingga kalian belajar punya. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Pak Adit absen dahulu. Ya, Ahmad Zakira hadir ya. Oh ya. Ambi. Ya. Asila. Ya. Jimawan Waidan. Fardan. Ya. Kalau ada yang sakit bilang ya, ini Pak Adit kelas ini kelas 10 ya, masih awam sehingga Pak Adit perlu penyesuaian. Fardan hadir ya. Ya, Tegar. Oh sakit ya, ini. Herlina hadir. Vika sakit ya. Arafi Saugi ya. Muhammad Naufal, Kalika Mentari ya. Muhammad Sultan, Muhammad Fardan, ya. Oh ada lagi ya. Muhammad Rasid, oh iya ya. Ada yang belum disebut ya. Ama ya, Ama. Adiro ya. Pandi, ya yang Mbak siapa ini? Oh Nabila, oh murid baru ya? Oh ya. Ya udah. Terima kasih ya untuk presensinya ya. Kemudian ya kita akan belajar terkait ya sebelumnya ya, ini materinya adalah menelaah Quran surat Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan larangan zina ya. Gendong? Ya. Silakan materi yang dahulu yang sebelum materi ini siapa yang tahu ya? Itu Pak, perkembangan Islam di Indonesia melalui dakwah Wali Songo. Oh, perkembangan Islam dakwah melalui jalur Wali Songo ya. Wali Songo itu salah satunya siapa yang tahu? Ya, Sunan Muria, betul. Gunung Jati. Dan ya, tepuk tangan lagi. Pak Adit lanjutkan. Selanjutnya di materi ini adalah ini ya, tadi sudah Pak disampaikan untuk materinya itu. Kemudian ya sebelum melanjutkan, kalian tahu ya kaitannya ini adalah pergaulan bebas ya. Pak Adit mau tanya dengan salah satu kalau kalian melihat dua gambar ini, apa yang menjadikan berbeda pendapat? Siapa angkat tangan? Ya, apa ini? Dari ini dulu. Orang yang sedang wisuda. Ya. Kalau yang ini? Aura. Ya, apa hubungannya dengan pergaulan bebas, larangan pergaulan bebas? Ya, Mbak. Coba. Kalau yang wisuda itu karena pergaulannya bagus dan bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kalau yang satu itu pergaulannya tidak bagus, jadinya bersikap berlalu kayak gitu. Tepuk tangan. Siapa nanti ada nilai jawara, Mbak? Karina yang nilai plus. Iya. Oke. Ya, selanjutnya Pak Adit lanjutkan.
urutannya ini ya, surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sabila. Ya, ya artinya ya, artinya ada fahisah, yaitu ada fahisah. Jadi kata fahisah ini berarti keji. Keji, mengapa demikian? Kenapa kok dinamakan keji? Karena perbuatannya yang haram. Karena dengan melakukan hubungan yang fahisah atau hubungan yang keji itu salah satu merupakan termasuk melanggar norma agama. Salah satunya itu termasuk zina. Naudzubillahi min dzalik. Seperti itu. Sedangkan yang poin An-Nur coba dibaca langsung artinya. Yuk. Orang tua dan berzina laki-laki dalam masing-masing dari keduanya sekali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Ya, artinya di sini sama halnya di ayat yang pertama. Jadi mencegah, ya, kata kuncinya adalah mencegah. Bagaimana caranya kita bisa mencegah? Ya dengan cara bergaul yang baik, ya. Kalau kaitannya pergaulan bebas atau larangan zina, kalian mampu menutup aurat bagi yang perempuan, yang laki-laki mampu menahan, menjaga syahwat, ya. Salah satunya dengan berpuasa. Nah, Pak Adit kasih semangat. Jadi dalam belajar, dalam berilmu itu senantiasa kita yakin. Jadi ada ada hadis yang menyampaikan man sa'alaka yaltamisu sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan ilal jannah. Ada lagi hadis idza tamu in qata amalu idza min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yadullah. Jadi jika anak Adam itu mati atau meninggal, maka tidak akan putus amalnya kecuali 3. Salah satunya yang saat ini kamu belajar ini adalah aw ilmin yuntafa'u bih, ya. Aw ilmin, jadi ilmu yang bermanfaat. Pak dilanjutkan, ya. Ya, kompetisi dasarnya atau tujuan pembelajarannya ada ini beberapa hal. 1. Menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32, An-Nur hadis tentang larangan pergaulan bebas. 2. Membaca Quran Al-Isra, An-Nur serta hadis tentang larangan berbuat zina. Kemudian yang 3, mendemonstrasikan, yaitu tadi hafalan membaca ayat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Itu yang kaitannya hukum tajwid. Yang 4, menyajikan keterkaitan antara larangan berbuat zina dengan berbagai kekejian. Fahisah, tadi Pak Adi sampaikan, fahisah itu adalah sesuatu yang keji, yang ditimbulkan oleh perangai yang buruk. Artinya
dari gejolak-gejolak sehingga menjadikan kamu keji. Makanya mohon maaf, dalam Islam tidak ada namanya pacaran ya. Pacaran haram hukumnya untuk kaulah remaja semuanya ya. Ketika sudah berkeluarga diharamkan untuk selingkuh. Random. Ya. Kemudian ya, ini tadi Pak Ade di awal menyampaikan pergaulan seorang muslim harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Kemudian yang kedua adalah setiap muslim hendaknya selalu menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, zina termasuk salah satu dosa besar sehingga pergaulan bebas dan semua perbuatan yang mengarah ke perzinaan dilarang dalam Islam. Nah, tadi kalian sudah membaca renungkan ya. Itu suratnya wala taqrabuz zina ya. Kalau wala itu artinya apa, Mas? Siapa yang tahu, Mas Teno? Wala hukum tajwidnya apa? Tadi kan membaca, menghafal, menganalisis Quran surat wala, apa bacaannya? Ya, tepuk tangan. Ya, satu lagi Pak Adit tanya, ya sekarang tanggal berapa ya Mas, Mbak? Tanggal 22 ya. Ya, 22. Coba 22 ya, coba Sutiadi. Ya, Sutiadi ya. Wala takut apa? Takut. Ya, sudah betul tapi kurang tepat. Kol-kola sudah belajar lagi ya Mas Sutiadi ya. Coba satu lagi wasaan sabila wasa aja. Coba yang putri Mbak Ama wasa ini apa? Tepuk tangan. Ya, Pak dilanjutkan, bagus. Tadi Mbak Ama ya, dari hukum tajwidnya. Nah, ini adalah salah satu isi kandungannya, Mas, Mbak, ya para siswa. Ya, isi kandungannya Allah Subhanahu Wa Taala melarang segala yang perbuatan yang mendekati zina, karena zina termasuk salah satu dosa besar. Kemudian yang kedua adalah melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan diri dengan perbuatan zina, sama haramnya dengan hukum berbuat zina. Mendekatkan berarti mohon maaf ya, ada yang pacaran, ada yang melakukan halwatnya apa, menyendiri ya. Kemudian melakukan onani itu haram ya, melihat apa ya, pornografi itu random ya. Ya, zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa akad nikah yang sah. Zina secara istilah melakukan hubungan seksual di luar akad nikah. Tadi Pak Adi juga menjelaskan, jadi hubungan yang masukkan antara sel ya, ada betina dan jantan dimasukkan, tapi tanpa adanya unsur pernikahan. Naudzubillah min dzalik. Nah, perbuatan yang mendekati zina itu ya, menjalin hubungan sebagai pacar ya, sudah ke arah ke situ. Maka seorang pelajar itu menjadi teman saja ya. Betul? Benar. Kedua adalah atamani ya, cara menghindari pergaulan bebas ya, ini satu, memperbanyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu mengingat Allah, itu pasti akan hati menjadi tenang, tidak berkeliraran kemana-mana, tetap terjaga karena kita selalu dekat dengan Allah. Kedua adalah berpakaian menutup aurat
Kalau perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan laki-laki itu ya sampai ya sini ya. Paham? Ya. Selanjutnya keempat, menghindari tempat-tempat maksiat, ada diskotik, ada ya tempat-tempat ya yang itu menjadikan maksiat ya. Judi online itu juga tempat yang maksiat ya. Menghindari perilaku mendekati zina ya. Kemudian mengisi waktu dengan kegiatan positif, terutama di SMA Negeri 5 Magelang ada organisasi keislaman, yaitu namanya IPMA, Ikatan Pelajar Muslim SMA 5. Apakah ada di sini ada yang ikut IPMA? Ya. Oh, banyak sekali, luar biasa, kelas ini memang hebat. IPMA itu apa artinya, Mas Sutiadi? Ikatan Pelajar Muslim SMA Negeri 5 Magelang. Oh ya, ketuanya apakah berasal dari mana ini? Ya, ada di sini. Sebutan Pak. Oh iya, tepuk tangan Mas. Selanjutnya, ya itu salah satunya yang mengisi kegiatan yang positif. Jadi di sini ada kegiatan keislaman, organisasi kamu masuk. Jadi tidak terjangkit namanya pergaulan bebas, kemudian tidak terjangkit namanya perbuatan mengarah zina. Ya. Yang ketiga adalah mampu mengamankan ghadul basyar, menahan, kita menahan, menjaga, menundukkan, menunjukkan pandangan. Yang berfungsi adalah terutama ainun ya. Kembali ke laptop ya. Ya, hikmah menghindari perbuatan yang mendekati zina ya. Ya, satu, menjaga kehormatan lawan jenis ya. Memiliki kehormatan. Menjaga nasab, terhindar dari dosa besar, terhindar dari penyakit HIV ya, AIDS ya, kemudian raja singa ya, dan lain-lain. Ya, Pak. Ya, sebelum ini Pak Adit lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sultan dari Abjad 20, ingin bertanya bagaimana di era globalisasi sekarang kita bisa menjaga pergaulan ini. Ya, salah satunya bagus sekali, tepuk tangan buat Mas. Di era saat ini cara menjaga pergaulan bebas salah satunya utama adalah dengan pendekatan religi atau agama. Salah satunya selain Pak Adi tadi sudah menyebutkan dengan masuk ke organisasi keislaman seperti IPMA dan juga sering masuk ke atau mendengarkan kajian-kajian yang itu akan menguatkan keimanan, keislaman dan keisanan. Iman, Islam dan ihsan itu sangatlah berkaitan dan semuanya saling menjadi pondasi dalam beragama. Tepuk tangan. Pak Adit akan ya melihatkan nih ya tugas lembar kerja peserta didik ya yang kaitannya ini ya. Ini di samping itu juga ada yang Pak Adit sudah menggambarkan terkait fenomena yang ada terutama di sekitar kita, terutama para remaja, kaula muda, itu terkait larangan zina dan larangan pergaulan bebas. Pak Adit buatkan 4 kelompok ya. Ya, silakan berhitung. Ya. 1, 2, 3, 4. 4. Ya, cukup. Ya, silakan anak-anak membentuk kelompoknya. Sebelum Pak Adit bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lambar kerja peserta didik. Silakan.
akan membagikan sebuah RKPD yang itu ada gambar. Tolong nanti dianalisis, kemudian dipresentasikan. Waktu diskusi 20 menit dan tiap-tiap kelompok presentasinya 5 menit. Baik toh? Dapat dibagikan. Ya langsung kerjakan di situ saja. Oh, jadi ini seperti ini. Oh ya. Ya, jadi para siswa ini juga Nadia dan teman-teman ini menganalisis ini gambarnya apa, sedang apa ini coret-coret, mengapa ya, mengapa itu terjadi, caranya sesuai gambar. Ya bisa ya. Bisa ya. Ya bisa ya, Mas Andi ya. Ya, silakan ditulis. Ditulis. Ayo. Ditulis di sini aja, langsung dipresentasikan, salah satu mempresentasikan. Ya, ada kendala? Tidak. Ya silakan. Gambarnya ini mengapa ini gambar apa dulu, kemudian mengapa terjadi, bagaimana caranya menghindari sesuai dengan caranya. Gambarnya ini, cara menghindarinya bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Iya, cara apapun ini kan biar nggak terjadi dan tugas. Nggak gitu. Ya, diskusi cukup. Silakan ya masing-masing kelompok mempresentasikan. Ya, Pak Adit, karena tadi sudah kelompok ini 1, 2, 3, 4. Ya, biar adil. Ya, diawali dari kelompok 4 dahulu. Silakan tepuk tangan buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini itu ada anak-anak sekolah SMA yang sedang konvoy. Nah, jadi ini tuh ini mengapa bisa terjadi karena mereka salah memilih pergaulan sehingga konvoy ini dapat terjadi. Kemudian cara menghindarinya memilih pergaulan yang baik, tidak usah merayakan kelulusan dengan konvoy. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan saudara Tino memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya nama Mas Dulu, absen 24. Saya ingin bertanya, apa tujuan anak-anak tersebut melakukan konvoy? Mungkin izin menjawab ya. Tujuannya itu mungkin ingin merayakan kelulusan, padahal itu tidak bermanfaat, cuma ingin merayakan kesenangan saja. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selanjutnya, ya kelompok 3 tadi lupa ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu dengan menjaga dan merekam serta menertawakan korban. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, jadilah orang yang berani dan jangan mau dipermainkan, serta selalu konsultasi pada orang tua atau guru BK terkait pembulian yang terjadi, dan janganlah menumbuhkan sifat egois dan iri, serta selalu menjadi pribadi yang baik dan berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Itulah hasil dari diskusi kami. Apakah Anda ingin bertanya? Ya, bagus. Kelompok sana anggotanya aktif-aktif, silakan Ya, perkenalkan. saya Sultan dari absen 20 dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang menjadi faktor korban tersebut dibully? Terima kasih. Saya ingin menjawab ya. Jadi faktor kenapa sih korban tersebut ini dibully? Karena korban tersebut dibully itu karena dia tuh lebih lemah dibandingkan si pembuli. Pembuli itu kayak merasa dia tuh punya kuasa lebih dibandingkan si korbannya. Korban itu kan sih di bawah pembuli. Nah, si korbannya itu tuh dia tuh lebih lemah dibandingkan si pembuli. Makanya dia dibully sama si pembuli itu. Dan bisa juga ini karena disebabkan oleh rasa iri dari si pembuli terhadap si korban itu. Apakah sudah? Siap, sudah, terima kasih. Tepuk tangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah terselesaikan untuk diskusi dan presentasi. Ya, tiba saatnya Pak Adit akan merefleksi tentang pembelajaran larangan pergaulan bebas dan larangan zina di Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Silakan HP-nya tolong dibuka HP-nya, tolong ya dibuka semuanya. Pak dikirim di grup ya. Ya, karena ini sudah satu kelas, Pak dikirim ke grup ya. Yang belum masuk grup nanti barengan aja ya. Itu namanya evaluasi ya. Lewat soal. Pak dikirim. Sudah. Ya, sudah Pak dikirim ya. Silakan kerjakan 2 menit dari sekarang. Ya, sesuai nama. Ya, kalau tidak ada kelasnya dilewati aja. Yang penting email karena di situ Pak Adit sudah sampaikan ini di kelasnya E3 ya. Ya, E3 ya. Silakan. Kerjakan Mas. Yuk, saya kerjakan. Ya, kerjakan. Yuk, dikerjakan. Ya, silakan. Yuk, sampai soalnya. Ya. Ini jawabannya perlu ada diderita sekali-sekali. Oh, sorry. Sudah. Ini. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya untuk evaluasi. Kemudian ya untuk menguatkan pembelajaran hari ini ya salah satu atau 2 orang menyampaikan pendapatnya terkait pembelajaran hari ini. Coba sekarang absen 1 ya. Coba Mbak Amah menyampaikan. Pelajaran yang saya terima pada pagi hari ini yaitu berupa pelajaran PNI. Di sini saya jadi bisa baca nih apa sih isi kandungan dari surat Al-Isra
Aplaus buat. Terima kasih ya. Betul ya, tadi sudah ada perwakilan terkait materi hari ini. Jadi kalian semakin mengetahui tentang apa itu pergaulan bebas, apa itu larangan zina, dan bagaimana cara kita seorang siswa, siswi, kaum pelajar, terutama duduk di bangku SMA itu cara menghindari agar tidak terjangkit dan terjerumus namanya pergaulan bebas dan larangan zina, dan semakin mendekatkan diri pada Allah. Kita bertakwa. Ya. Pak ditutup dengan pantun, silakan, cakep ya. Ya, silakan langsung duduk sesuai tempatnya masing-masing. Silakan. Ya, alhamdulillah ya. Untuk pembelajaran ini ada 2 orang yang paling aktif ya dalam pembelajaran hari ini. Tolong maju ke depan nama-nama yang Pak Adi sebutkan. Yang pertama saudara Sultan, Mas Sultan yang pertama. Yang kedua adalah saudari Mbak Ama, silakan. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Ini karena keaktifannya ya. Selamat. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai di akhir pembelajaran ini. Setelah kalian juga sudah menyelesaikan evaluasi dan penguatan materi. Nah, harapannya kalian belajar ini semakin tahu itu namanya zina, kemudian apa namanya pergaulan bebas, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan larangan zina, dan pada akhirnya kita semakin dekat dengan Allah. Ya, di pembelajaran terakhir ini Pak Adi tutup dengan pantun ya, para siswa. Ya, Pak Adi sampaikan, jika sakit jangan berkeliaran. Istirahatlah untuk pemulihan. Masih sekolah jangan pacaran. Lebih baik mengejar masa depan. Terima kasih. Ya, untuk pertemuan berikutnya silakan tugas individu 5 soal silakan kerjakan di rumah. Pendom. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama.